My algorithm tracks gestures while the operator is moving. David. Guys, it's not responding. Don't It's not connect to responding, David. man. The experiment was... Ya halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Project Almanac yang rilis tahun 2015. Film ini bercerita tentang kehidupan siswa pintar bernama David Raskin yang menginginkan beasiswa pendidikan dengan mempromosikan kepintarannya melalui proyek ilmiah. Ia mendapatkan kepintaran tersebut dari ayahnya yang seorang teknisi dan juga seorang ilmuwan. Namun sayangnya sang ayah meninggal saat Raskin berusia 7 tahun. Di tengah kesulitan ekonomi dan tuntutan biaya kuliah, ia pun menemukan peninggalan sang ayah melalui video janggal yang ada di loteng dan menuntunnya pada sebuah benda yang aneh. Penasaran kan? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang siswa bernama David Raskin yang membuat eksperimen propulsi cerdas untuk mendaftar beasiswa Universitas MIT. David memiliki dua teman bernama Adam dan juga Quinn serta adik perempuan bernama Chris. David menciptakan pesawat yang dapat dikendalikan menggunakan tangan dengan akurat. David pun membawa pesawat itu terbang keluar pada ketinggian di atas 50 meter. Namun sayangnya pesawat itu tiba-tiba kehilangan sinyal dan akhirnya terjatuh setelah berhasil terbang dalam ketinggian 70 meter. Walaupun pesawat itu terjatuh, eksperimen David tetap dianggap sukses. Scene berpindah pada hari ke-37. Akhirnya David menerima surat dari MIT. David dan keluarga bersorak bahagia karena ia berhasil diterima. Namun beasiswa yang ia dapatkan hanya sebesar $50.000 dan menyisakan $40.000. Ibu David bernama Katie dilanda kebingungan bagaimana caranya ia bisa membayar uang sekolah David. Di sisi lain, David pun berbicara dengan Adam dan Quinn. Walaupun gagal mendapatkan full beasiswa, David masih bisa tertawa dan yakin bahwa ada banyak beasiswa lainnya. Sepulang sekolah, David terkejut melihat tulisan bahwa rumahnya akan dijual. Ia kemudian protes pada ibunya, lalu Katie berkata bahwa untuk bisa bersekolah di MIT adalah cita-cita ayah David yang kini sudah tiada. Ia takkan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Scene berpindah pada David yang masuk ke ruang kerja milik ayahnya dulu. David yakin bahwa di ruangan tersebut terdapat banyak eksperimen yang belum diselesaikan oleh ayahnya. Dan jika ia berhasil melanjutkan eksperimen tersebut, maka Katie tak perlu menjual rumah mereka. Chris menemukan kamera usang. Kamera tersebut adalah milik ayah mereka. Terdapat satu video terakhir, yaitu video ketika David merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Mereka pun menonton video itu lalu menemukan satu kejadian aneh, yaitu sosok David dewasa muncul dalam video tersebut. Go, play it. I'm ready. Birthday! Happy birthday! Dude, I You was guys see so that? freaking cute. Please. Dude, I was cute. Look in the mirror. I don't know. Someone could have photoshopped. Nobody's messed with it. It's been... Scene berpindah pada David dan teman-temannya yang kini berada di sekolah. Mereka memperhatikan penampilan David yang terpampang pada video tersebut. Lalu menemukan salah satu benda yang dipegang oleh David, yaitu gantungan kunci. Mereka kemudian mengeluarkan semua gantungan kunci dan barulah David tersadar bahwa ranselnya tertukar dengan ransel milik siswa terkenal yang bernama Jesse. Scene berpindah di mana menampilkan David yang berada di rumah. Ia mengajak teman-temannya masuk ke ruang kerja ayahnya. Tiba-tiba lampu dimatikan, lalu David menemukan sesuatu yang tidak bisa terbuka jika lampu menyala. David menyuruh Adam untuk mematikan lampu dan barulah kotak itu bisa terbuka. Ternyata David menemukan koper yang dipegang ayahnya dalam video tersebut. Mereka pun membongkar isi koper itu yang ternyata berisi alat-alat untuk proyek bernama Almanac. Proyek ini dikerjakan oleh ayah David untuk divisi rahasia militer.
Setelah membaca tulisan-tulisan ayahnya, David dapat menyimpulkan bahwa proyek ini adalah misi membuat mesin waktu. Scene berpindah di mana David yang menonton ulang videonya. Keesokan harinya, David pun semakin yakin bahwa ia bisa menciptakan mesin waktu sesuai jurnal yang dibuat oleh ayahnya. Dia dan teman-temannya memulai misi dengan membeli bahan-bahan seperti kabel dan juga aki. Setelah itu, mereka pun bergegas masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk beraksi membuat mesin waktu. David dengan cermat menyambungkan kabel lalu menunggu beberapa saat untuk melihat apa yang akan terjadi. Gejala awal yang terjadi adalah rambut Chris yang berdiri. Tak lama kemudian mesin mereka bergerak dan berhasil membuat sebuah lampu menyala. Kejadian itu menyebabkan semua aki yang mereka beli rusak, namun hal tersebut bukan berarti mereka gagal. David dan kawan-kawan pun bekerja siang dan malam. Bahkan saat waktu istirahat masih mereka gunakan untuk membahas tentang program pembuatan mesin waktu. Mereka membuat sistem mesin waktu yang bisa bertahan selama 3 minggu. Jika mereka pergi lebih dari 3 minggu, maka hal buruk akan terjadi. Di tengah proses pembuatan, energi elektromagnetik semakin menguat sehingga menyebabkan benda-benda sekitar mulai bergerak. David melihat air yang berputar, lalu tiba-tiba semuanya mati dan air aki tersemprot mengenai baju David. Bekas noda aki persis seperti foto David yang ada dalam video. Itu berarti proses menuju terciptanya mesin waktu berjalan semakin dekat. Bahan yang mereka butuhkan selanjutnya adalah tabung hidrogen. Alat ini hanya bisa mereka dapatkan di sekolah. Maka dengan modal nekat mereka pun mencuri tabung-tabung tersebut. Put it. Wait. There's a security guard. Yes! Nice. God, I'm strong. Hey, you wanna... Come on! Got the camera? Yeah, got it. Scene berpindah menampilkan David dan teman-temannya yang melanjutkan proyek Almanak, yaitu eksperimen yang pertama. Percobaan pertama akan dilakukan dengan mengirim mobil merah ke masa lalu. Seluruh tim pun menunggu mesin bekerja, namun aki yang mereka gunakan tak memiliki cukup tenaga. David kemudian berpikir bagaimana caranya mendapatkan tenaga aki yang lebih besar. Ia pun mendapat jawaban, yaitu dengan menggunakan aki mobil Jesse yang terparkir di dekat rumahnya. Setelah menyambungkan beberapa kabel, barang-barang di dalam ruangan pun mulai melayang. Quick! I had to clean off the table. Give me the camera! Give me the camera! Oh my god! Give me the table! Give me the camera! Tiba-tiba Jesse datang lalu David menariknya untuk menunduk. Ketika lampu mati, barang-barang pun ikut berjatuhan. Adam menemukan mobil merah telah menyatu dengan dinding. Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV beberapa jam yang lalu dan ternyata benar bahwa sebelumnya mobil tersebut memanglah tersangkut pada dinding. Adam dan Quinn bersorak karena akhirnya mereka berhasil menciptakan mesin waktu dari proyek Almanak. Scene berpindah di mana David yang masih menyusun rencana agar mesin waktu yang ia ciptakan tidak hanya mampu mengirim benda mati, tetapi juga manusia dengan menggunakan yang lebih sederhana. David pun mulai merundingkan rencana ini bersama Quinn dan juga Adam. Dari arah lain ternyata Jesse berjalan, namun mereka bertiga mencoba untuk menghindar. Jesse menghampiri ketiga pria itu lalu bertanya tentang kejadian yang ia lihat semalam. David berkata bahwa ia tidak bisa memberitahu Jesse sekarang. Perhatian David pun teralihkan pada gantungan kunci yang Jesse pegang. David kemudian mengajak Jesse untuk melihat video dan menunjukkan bahwa gantungan kunci itu persis seperti benda yang dipegang oleh David. David memberitahu Jesse bahwa ia telah menciptakan mesin waktu dalam bentuk ransel yang bisa dibawa kemana-mana dengan sangat mudah. Mereka kemudian pergi mencari tempat yang aman untuk berteleportasi ke masa yang lalu. Setelah menemukan tempat yang aman, Adam meletakkan GoPro-nya untuk merekam seluruh kejadian. David mengingatkan teman-temannya agar mereka semua tetap bernafas dengan tenang. Mereka pun kemudian berpegangan tangan, lalu David menyalakan mesin waktunya dan terjadilah getaran. Scene berpindah di mana menampilkan David dan kawan-kawan yang berhasil pergi ke 1 hari sebelumnya. Mereka masuk ke rumah Quinn untuk memastikan apakah mereka benar-benar berhasil.
Di dalam rumah itu, Quinn menemukan dirinya di masa lalu yang membuktikan bahwa mereka sudah berhasil. Namun karena Quinn di masa lalu bertemu dengan Quinn masa sekarang, maka salah satu dari mereka akan menghilang. What? Stop! Oh my god! David dan kawan-kawan kemudian segera pergi untuk menghindar hal tersebut. Namun terdapat seekor anjing yang mengejar sehingga David terpaksa menyalakan mesin di saat yang kurang tepat. Kepergian mereka ke masa sekarang ternyata menyebabkan anjing tersebut ikut terbawa. Hal ini menyebabkan tertempelnya selebaran-selebaran yang menyatakan bahwa anjing tersebut telah hilang. Padahal selebaran itu sebelumnya tidak ada. Chris menyimpulkan bahwa mesin waktu yang mereka gunakan mampu mengubah realita. Scene kemudian berpindah di mana David dan yang lainnya mulai berkumpul di markas. David memuji sang ayah karena telah begitu jenius membuat rakitan proyek almanak yang kemampuannya di luar nalar. Adam kemudian berkata bahwa penemuan mesin waktu ini bisa mereka jadikan sebagai mesin kesempatan kedua. Sebelum itu, David ingin di antara mereka harus ada peraturan agar mesin waktu tidak disalahgunakan. Peraturan pertama, mereka tidak boleh menggunakan mesin itu sendirian. Dan peraturan kedua adalah tidak ada yang boleh menyebarkan tentang mesin waktu ke sosial media. David berkata bahwa mesin waktu yang mereka punya tidak untuk dijual ataupun mendapatkan bayaran. Mereka bisa menggunakan mesin itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Misi pertama yang akan mereka lakukan adalah membantu Quinn menyelesaikan tes akhirnya yang sebelumnya gagal. Dan misi pun selesai dengan sangat sempurna. Misi kedua adalah milik Chris yang ingin balas dendam pada temannya bernama Sarah yang telah membulinya dulu. Dan misi ketiga adalah Adam yang akan bertaruh lotre dengan uang sebesar 53 juta dolar dan tentunya ia telah mengetahui angka yang akan keluar. Walaupun memilih angka yang benar, mereka ternyata gagal karena hanya keliru satu angka sehingga uang yang mereka peroleh hanya sebesar 1,8 juta dolar. Setelah mendapatkan uang tersebut, mereka menggunakannya untuk bersenang-senang. Quinn membeli mobil, Chris membeli beberapa baju, dan Adam membeli kotak permainan, sedangkan David memilih untuk memberikan seluruh uangnya kepada sang ibu. Scene kemudian berpindah pada David yang bekerja sendirian untuk menciptakan mesin waktu yang memiliki jangkauan antara 2-3 tahun. Kemudian datanglah Jesse yang bertanya tentang jam tangan David. David menjawab bahwa jam tersebut adalah hadiah terakhir dari sang ayah. Pada keesokan harinya, Quinn melanjutkan hari bahagia bersama para fans. Sedangkan David memberi kejutan pada keempat temannya, yaitu membawa mereka pergi ke 3 bulan sebelumnya untuk mengikuti suatu konser. Kejutan ini David lakukan khusus untuk Jesse. Ia juga mengajak mereka semua untuk naik ke panggung karena David berhasil membeli tiket VIP kadaluarsa yang harganya $5 saja. Scene kemudian menampilkan David dan Jesse yang melakukan pendekatan di pojok dinding bertuliskan sebelum dunia kiamat. Jesse berkata bahwa sebelum dunia kiamat ia ingin jatuh cinta. Perkataan Jesse memberikan sinyal kepada David bahwa ia menyukainya juga. Tetapi David yang tidak peka membuat Jesse menjadi kecewa. Kini David dan kawan-kawan yang kembali ke masa sekarang. Quinn pun mendapat perubahan di hidupnya, yaitu ia tiba-tiba menjadi terkenal. Selain itu, Chris yang dulunya bermusuhan dengan Sarah ternyata sekarang sudah berteman. Sedangkan di sisi lain, ketika berada di markas, David menyapa Jesse. Namun Jesse bertingkah seperti mengacukannya. David kemudian menjelaskan pada Jesse tentang sikapnya saat di pojok sebelum dunia kiamat. David yang ingin berbaikan dengan Jesse malah berujung semakin membuatnya sakit hati. Scene kembali berpindah di mana David yang menonton ulang video mereka berdua. Untuk menebus kesalahannya, David memutuskan untuk mengulang waktu sendirian dan akhirnya ia pun berhasil memperbaiki hubungan mereka berdua. Kini David telah kembali ke masa sekarang. Ia terkejut melihat Jesse yang keluar dari kamar mandi dan ternyata mereka berdua sudah pacaran. Scene berpindah ketika David sampai di sekolah, ia melihat Sarah yang menangis dan tim basketnya yang kalah.
Quinn menonton berita tentang jatuhnya sebuah pesawat yang menewaskan 77 orang termasuk ayah Sarah yang merupakan seorang pilot. Menurut Adam, kejadian ini adalah akibat dari mereka yang pergi ke konser Lollapalooza. Ini adalah reaksi berantai karena ulah mereka. Tim basket gagal masuk kejuaraan. Kapten basket mengalami patah kaki dan salah satu anggota basket itu adalah kakak Sarah. Jika tim basket berhasil masuk kejuaraan, maka ayah Sarah tidak akan terbang menggunakan pesawat untuk menonton anaknya bermain. Satu-satunya solusi yang bisa mereka lakukan adalah dengan kembali ke konser Lollapalooza 3 bulan yang lalu. Namun David menolaknya dengan sangat tegas. Karena jika ia sampai kembali ke masa itu, maka dirinya dan Jesse tidak akan menjadi sepasang kekasih. David pun memilih untuk mengatasi masalah ini sendiri. Sebelum pergi, David memberitahu Adam rencananya. Adam pun jelas menolak rencana David. Namun David tetap bersikeras untuk kembali ke masa di saat mereka masih bereksperimen menggunakan mobil mainan. Lalu David pergi ke pesta untuk menyelamatkan kapten basket. Setelah menyelesaikan satu kasus, David berhasil membuat tim basket sekolah mereka masuk kejuaraan dan tidak ada kecelakaan pesawat. Scene kemudian berpindah di mana Chris yang mengajak David ke rumah sakit untuk menjenguk Adam yang sedang kritis. Mengetahui hal tersebut, David dibuat takut dan bingung. Ia kembali ke markasnya untuk menganalisa semua urutan kejadian agar pembuatannya tidak lagi memakan korban. Tapi tiba-tiba Jesse datang memergoki David yang sedang kacau. Ia akhirnya tahu bahwa ternyata David sering menggunakan mesin waktu sendirian. Jesse bertanya sejak kapan David bepergian menggunakan mesin waktu sendirian. David kemudian berkata bahwa sejak mereka berada di Lollapalooza. Ia melakukan semua itu demi bisa bersama dengan Jesse. Jesse pun merasa dibodohi oleh David dan ia berkata bahwa dirinya mencintai David sejak pertemuan pertama mereka. Scene kemudian menampilkan Jesse yang lain yang muncul bertemu dengan Jesse masa sekarang. Hal tersebut menyebabkan Jesse menjadi menghilang. David dibuat panik. Ia segera pergi menemui Quinn lalu berkata bahwa semua kejadian di masa lalu dan sekarang saling bertubrukan. Ia harus pergi pada hari ulang tahunnya yang ke-7 untuk menghancurkan mesin waktu dan mengembalikan semua kejadian seperti awal. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap David karena ia dicurigai telah menculik Jesse. David segera pergi lalu menyelinap masuk ke sekolah untuk mengambil tabung hidrogen. Tepat di saat polisi berdatangan ingin menangkapnya, David berhasil menghilang lalu pergi ke masa 10 tahun yang lalu. David kemudian pergi ke rumahnya untuk menemui sang ayah yang ternyata sudah mengetahui maksud kedatangannya. David berkata bahwa ia datang untuk menghancurkan mesin waktu temuannya demi memperbaiki kesalahan yang ia lakukan di masa depan. David membakar mesin waktu itu bersamaan dengan hancurnya seluruh memori tentang seluruh kejadian yang telah mereka lewati sebelumnya. Scene pun berpindah di mana kembali menampilkan David dan juga Chris yang berada di ruang kerja ayahnya untuk mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan beasiswa MIT. Mereka menemukan kamera sebelumnya, namun kali ini terdapat 2 kamera. Scene kembali berpindah di mana David yang bertemu dengan Jesse lalu mengajaknya bekerja sama untuk mengubah dunia. Dan film Project Almanac pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Dadah!